tapi mereka berpikir bagaimana saya membuat proses sehingga proses ini bisa di-automate untuk menciptakan produk yang bagus, yang bisa di-scale gitu. Nah, itu satu hal yang sangat berbeda di sana. Kayak kemarin juga ada berita mengenai China ngebikin stasiun kereta kalau nggak salah ya, cuma dalam hitungan jam gitu kan. Nah, karena mereka benar-benar berpikir proses dan membuat mesin gitu. Nah, ini mungkin satu hal juga yang kita perlu pelajari dari mereka, karena sekarang beberapa AI engineer saya, terutama lead AI engineer saya itu di China gitu ya, dan kita working very closely every day gitu. Awal-awal kita kerja sama mereka itu, mereka waktu itu bantuin kita bikin kurikulum untuk salah satu sekolah gitu kan. Terus saya bilang, oke, kita harus kirim kurikulum nih hari Jumat, itu hari Rabu jam 6 sore di Beijing. Terus mereka bilang, oh iya, besok pagi udah selesai gitu kan. Kurikulum yang tebel banget gitu, yang ratusan halaman, mereka bilang besok pagi udah selesai gitu. Terus saya bilang kayak, ini beneran gitu ya, udah kita tes aja nih gitu. Ternyata bener, besok pagi mereka udah kirim gitu. Jadi ternyata di sana it's not just about mereka bekerja keras, tapi bagaimana juga mereka berpikir proses and machine thinking, system thinking gitu ya. Jadi sebelum mereka tidur tuh mereka bikin AI agentnya dulu untuk create this curriculum gitu kan. Jadi besok paginya mereka tinggal checking aja gitu. That's how they work. Jadi again, kayak kalau pertanyaan antara skill dan mindset itu bukan pilihan sebenarnya ya. Kayak kita harus memiliki kedua hal itu dan gak bisa cuma salah satunya doang. Even gak mau jadi entrepreneur, mau jadi talenta digital, dua-duanya aja sekarang udah harus punya gitu sih Mbak. Kalau gitu gap di talenta-talenta Indonesia kalau bola apa? Apakah dari teknisnya kah, atau narrow mindset kah, atau mungkin business model atau execution gitu? Sebenarnya execution wise juga iya, karena banyak calon entrepreneur yang datang ke saya selalu ngomongin ide gitu kan ya, tapi untuk eksekusi itu belum dilakukan gitu ya. Jadi jangan datang ke siapa-siapa dulu, jangan cari investor, don't even think about it gitu ya, jangan even think about to find an investor kalau even kayak kita punya produk itu belum pernah kita launch dan kita belum dapat tractionnya gitu, karena execution is number one gitu. Kayak idea it's easy to find gitu, tapi execution dan ngelihat apakah ide kita itu valid di market atau enggak gitu ya. Jadi dan execution itu nanti juga teman-teman akan menemukan kayak bagaimana teman-teman melihat sebenarnya market size-nya ada nggak sih di Indonesia gitu ya. Kayak banyak juga yang pitching saya, it's a very good product gitu ya, tapi kalau saya lihat usernya mungkin akan sedikit sekali dan buying power dari usernya pun juga tidak besar gitu ya. Jadi itu juga salah satu skill yang harus punya. Terus juga nge-build team itu juga skill yang mungkin gak mudah untuk dipelajari dalam waktu yang singkat, karena saya bisa ngelihat seseorang ini bagus atau enggak itu aja sampai sekarang saya masih suka fail gitu ya. Interview orang, ternyata pas sudah masuk kok tidak seperti waktu interview gitu. Mungkin selama hidup saya udah interview ratusan orang gitu ya. Jadi membangun tim dalam artian bagaimana kita bisa melihat orang ini bagusnya di mana, kurangnya di mana, itu juga sebuah skill yang harus dipunya gitu. Jadi ini mungkin a set of execution skill yang perlu dimiliki juga kalau mau jadi entrepreneur gitu. Yang ini nggak bisa dipelajari oleh baca-baca atau mendengarkan saja, tapi harus dilakukan. Jalani. Mau seberapa menantang gitu ya. Nah, sekarang kita mau tarik lagi nih. Kalau tadi kan dari sisi para talentanya. Tapi sekarang kita mau tanya ke Pak Toto yang mungkin sudah